Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami kuat sampai pagi ini. Kami ada sampai pagi ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami tahu kami sedang ada di pandemi yang berkepanjangan ini. Dan kami bisa memuji Engkau. Itu juga karena anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Saat ini, ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat rindu Tuhan berbicara kepada kami semuanya. Karena kami tahu bahwa hidup kami ada karena Tuhan yang membuat kami ada. Dan hari ini berbicaralah lewat firman-Mu. Karena kami ini hamba-hamba-Mu yang merindukan suara-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau. Dan biar firman ini boleh menguatkan, meneguhkan kami dalam perjalanan hidup yang ada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Kita melihat bersama-sama. Injil Markus pasal yang ke-6. Mari kita lihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya. Jadi sekali lagi, Markus pasal yang ke-6 ayat 14 ya sampai dengan ayat yang ke-29 ya. Di Almanak Baki judulnya diberikan kisah di seputar kematian daripada Yohanes Pembaptis ya. Cuman karena panjang saya ringkas dengan satu judul kisah akhir Yohanes Pembaptis ya. Atau ya kisah akhir Yohanes Pembaptis atau cerita akhir dari Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat Markus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya. Ayat 14, maaf. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya. Dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Markus itu kalau bercerita sangat pendek sekali. Dan kadang-kadang
cerita Markus itu saking pendeknya dia mengkaitkan dengan sebuah cerita yang dimulai dengan cerita, lalu dia mengkaitkan ada cerita di dalamnya. Sebenarnya kisah daripada kematian daripada Yohanes Pembaptis ini sebenarnya itu dimulai di dalam ayat yang ke-14 pada waktu orang-orang sangat takjub. Ya, kalau saudara melihat di sana sangat takjub dengan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara lihat ya, ayat 14 coba kita lihat. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Kalau saudara melihat lagi nanti di dalam ayat 1 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima itu pelayanannya luar biasa pelayanan Yesus di sana. Sekalipun dalam ayat yang ke-6 sampai dengan 13 dia ditolak. Di negerinya dia ditolak. Tapi di dalam ayat 1 sampai dengan 5 ya pelayanannya sangat luar biasa. Dan pelayanan itu ternyata pelayanan Yesus itu sampai kepada Raja Herodes. Ya, Raja Herodes mendengarkan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Nah, sehingga pada waktu kisah ini sampai kepada dia, maka Markus mencatat di dalam kisah itu tentang kematian. Mengapa Yohanes Pembaptis itu mati ya dan bagaimana cara dia dibunuh. Nah, marilah kita melihat saudara, ya kisah akhir dari Yohanes Pembaptis ini. Kita harus tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah pelayan Tuhan yang sangat setia. Kita tahu Injil mencatat, ya Alkitab mencatat kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis itu jelas sekali mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi hadirnya Tuhan Yesus dimulai dengan apa? Dengan hadirnya Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun tentang Mesias itu, tentang keselamatan itu. Dan saudara melihat saudara, di dalam bagian itu pelayanannya begitu berani, ya pelayanannya begitu luar biasa, dan pelayanannya begitu antusias sekali. Dan salah satu pelayanan kenabiannya yang sangat luar biasa itu saudara, kita bisa melihat dari kisah Herodes dengan istrinya ini. Jadi pada waktu Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya, ya ternyata Yohanes Pembaptis itu menegur. Dia tegur di situ di dalam kisah yang kita baca tadi, dia tegur. Nah, karena dia tegur saudara, apa yang terjadi? Ternyata setelah ditegur, yang ditegur nggak siap untuk mendengarkan teguran. Karena nggak siap mendengarkan teguran, dikatakan di sana, ternyata dia menyimpan sakit hati yang begitu dalam. Ya, ayat 18 di sana dikatakan, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saya nggak tahu istri yang diambil itu apakah istri kakaknya atau istri adiknya. Nggak tahu ya. Tetapi saudara, catatannya di sini dicatat kepada kita bahwa dikatakan Markus mencatat bahwa Yohanes Pembaptis menegur dengan kata tidak halal mengambil istri adikmu. Ya. Lalu saudara lihat ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam. Nah, ini saudara. Jadi orang itu kalau nggak siap ditegur, dia pasti marah. Kalau dia setelah dia marah, dia nggak bisa mengampuni, ya kan? Nggak bisa menerima teguran-teguran itu, maka yang terjadi ayat 19 ini. Ya, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, ini saudara. Jadi mencari celah untuk membunuh, tetapi saudara nggak bisa membunuh. Nah, ini Herodias berusaha terus. Ya, karena dikatakan di sana, ternyata ayat 20 itu, lihat di sana ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu. Herodes sendiri segan dikatakan bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Istrinya dendam, Herodias dendam, tetapi Herodes itu tahu siapa Yohanes Pembaptis, sehingga yang dilakukan oleh Herodes pada waktu itu dia melindunginya katanya. Ya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ini lucu saudara. Itulah cara kerja roh Tuhan ya dalam pelayanan hamba Tuhan itu. Ya, dalam pelayanan hamba Tuhan kita bisa melihat seperti itulah. Satu sisi benci banget dia, ya, tapi senang juga. Ya. Kenapa? Karena dikatakan di situ. Ini kata yang paling bagus yang saya suka di dalam ayat ini dikatakan, tetapi apabila yang mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Terombang-ambing kenapa? Kebencian dari si Herodias tadi mungkin melekat juga dalam pikiran daripada Herodes itu. Sekalipun dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang baik, orang yang suci,
orang yang berasal daripada Tuhan dan lain sebagainya. Begitu banyak dia tahu di sana. Ya, tetapi dikatakan di sana. Namun dikatakan di tengah-tengah terombang-ambing itu, karena Yohanes Pembaptis itu terus memberitakan kebenaran, dikatakan, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi dua sisi yang berbeda ini, saudara. Ya, makanya istrinya dendam, istrinya benci, lalu Herodes melindunginya, tetapi setiap mendengar nama mungkin di rumah ini ya, diotak-atik sama istrinya terus, ini gimana ini Yohanes Pembaptis ini katanya. Ya, begitu mempermalukan kita dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara, dia sendiri suka mendengarkan Yohanes Pembaptis. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kebencian itu sebenarnya nggak ada gunanya ya. Kebencian itu nggak ada gunanya ya, karena kebencian itu adalah akar dari apa? Dari sesuatu yang kita lakukan kepada orang, ya kepada orang lain, yang sebenarnya kita secara tidak langsung kita sudah membunuhnya. Jadi orang yang benci itu sebenarnya secara tidak langsung dia sudah membunuh orang itu. Tinggal tunggu waktu yang tepat, kapan dia membunuh orang itu secara fisik. Nah, ini ternyata di dalam kisah ini bisa kita lihat ya. Dalam kisah ini yang luar biasanya, ternyata Herodes itu katanya merayakan pesta, membuat pesta yang sangat luar biasa. Dan ya si Salome itu kalau nggak salah ya, putri dari Herodes itu menari-nari di depannya. Dan tarian itu menyenangkan hati daripada Herodes. Sehingga dikatakan gini, udahlah, kasihlah apa saja yang kau minta aku akan berikan kepadamu. Nah, kebingungan nih putri Herodes yang mau minta apa, tanya ke mamanya, yang ditanya yang dendam, saudara. Ya, yang ditanya yang dendam, apa mau hadiah apa yang saya minta katanya gitu. Wah, kesempatan. Ya, kasih kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Nggak minta apa-apa, minta kepala doang, saudara. Jadi dari sini pelajarannya apa? Pelajarannya di tengah-tengah bahagianya kita pun, kalau kita pembenci orang yang dendam, sebenarnya kita juga bisa merugikan orang lain. Ya kan? Merugikan orang lain. Artinya begini, kita bisa melihat Herodes begitu bahagia sekali. Ya, putri dari Herodias itu bisa membahagiakan dia. Tetapi pada waktu ditantang, aku akan memberi hadiah, bahkan sepertiga dari kerajaannya akan kukasih kepadamu katanya. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan di sana? Yang dia minta adalah kepala daripada Yohanes Pembaptis yang ada di penjara itu. Nah, apa yang kita tangkap pelajarannya? Yang kita tangkap pelajarannya sederhana sebenarnya. Bahwa di tengah-tengah bahagia pun kita bisa merugikan orang lain dan membuat orang lain menjadi apa? Mengakhiri pelayanannya. Makanya saudara, kalau kita bahagia, bahagianya positif-positif saja. Pada waktu kita bahagia, pada waktu kita ingin hadiah atau ada orang yang memberi hadiah kepada kita, hendaklah itu tidak merugikan orang lain supaya supaya kebahagiaan kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang kita bisa lihat kisah di seputar kematian. Jadi kenapa Yohanes Pembaptis itu meninggal? Dia meninggal jadi korban pembunuhan daripada siapa? Daripada Herodias itu. Korban kebencian daripada Herodias. Ya, dia mengakhiri semua pelayanannya karena hal itu. Tapi saudara, pertanyaannya sekarang, mati kan dia? Sudah meninggal dia? Sudah nggak ada dia? Nah, ini yang harus kita lihat di sana. Kisah akhir daripada Yohanes Pembaptis ini, ya memang kelihatannya sedih. Sedih dong, ya kan? Di mana sedihnya saudara? Di mana sedihnya? Karena kematiannya, saya rasa kematian yang mungkin tidak menyenangkan. Ya, dia dipertaruhkan, dia dibuat menjadi hadiah. Ya, bagi musuhnya, bagi orang yang membencinya, bagi orang yang tidak senang kepadanya. Tetapi dalam pelayanannya, apakah kira-kira kisah ini menjadi kisah yang negatif? Ternyata kisahnya tidak negatif, saudara. Kisahnya itu coba lihat di dalam ayat yang ke 16 itu. Waktu orang mempertanyakan pelayanan Yesus yang sangat akbar itu, pelayanan yang luar biasa itu. Ya, lihat di sana. Herodes yang memulai cerita dan berkata, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya. Dan ia bangkit lagi. Kita bisa melihat di sini saudara, karena dalam ayat 15 dikatakan, yang lain mengatakan siapa itu? Karena Yesus membuat mujizat yang sangat luar biasa, orang-orang bertanya, siapa itu? Kok luar biasa sekali yang dilakukannya? Nah, ternyata dalam ayat 15 di sana dikatakan, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Karena banyak hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi Herodes yang memberi keputusannya. Lihat di sana, pengakuan orang yang sudah membunuh itu. Lihat di situ,
Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Apa yang mau kita tangkap dalam pernyataan daripada Herodes ini? Yang harus kita tangkap adalah bahwa banyak orang yang bisa menghentikan pelayanan kita. Pada waktu kita melayani, berbuat baik kepada orang, banyak orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Banyak orang yang akan menghentikan kita. Tetapi kalau pelayanan itu dibangun dengan roh, pelayanan itu tidak dibangun dengan daging, pelayanan itu dibangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita lihat di sini bahwa ternyata pelayanan itu menjadi pelayanan yang selalu diingat oleh banyak orang. Termasuk pembesar seperti Herodes pun mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu, dia katakan, Yohanes Pembaptis itu sudah bangkit lagi. Ya kan saudara ya, sudah bangkit lagi. Jadi kisah akhir daripada Yohanes itu, ya kisah akhir daripada dia, bukan kisah yang dilupakan. Kepala yang dipenggal, kepalanya boleh dipenggal, ditaruh di atas talam, tapi ternyata saudara, kisahnya, pelayanannya, dan sesuatu hal yang melekat kepada Yesus itu, di mata daripada Herodes, adalah sebuah pelayanan di mana Yohanes Pembaptis itu sudah bangkit kembali. Nah ini saudara, padahal Yesus yang melakukannya. Karena yang dilakukan oleh Yesus itu, di bawah bayang-bayang, di bawah penerangan daripada Herodes itu, dia melihat bahwa itu hanya pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu yang dia katakan, dia sudah bangkit lagi. Berarti kisah akhir dari pelayanan kita. Kelak ya kita yang melayani, kita yang berjuang di tengah-tengah dunia ini, kelak kita boleh meninggal, kita boleh mati, kita boleh nggak ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Tapi pada waktu orang melayani, pada waktu orang melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah generasi berikutnya, apakah mereka akan mengingat yang sudah kita kerjakan? Apakah mereka akan mengingat yang kita sudah buat? Ya, atau dia melupakan? Mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus, hikmat daripada Yesus, semua yang luar biasa, yang mereka bertanya-tanya, siapa Yesus itu? Siapa orang ini? Herodes mengatakan, dia adalah Yohanes Pembaptis yang kupenggal kepalanya yang sudah bangkit lagi katanya. Bangkit di dalam siapa? Di dalam pribadi daripada Tuhan Yesus itu. Kenapa? Karena yang dilihat, yang didengar oleh Herodes itu sangat sama persis seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga dia ingat. Karena kan pada prinsipnya sebenarnya Herodes itu sangat suka sekali dengan siapa? Dengan Yohanes Pembaptis itu. Sangat senang sekali. Ya, dia memenggal kepalanya karena apa? Karena gengsi, saudara. Taruhan kan, para wali muncul, semua muncul di sana. Mau nggak mau ya udah penggal aja katanya. 1000 kali dia senang, 1000 kali dia suka, 1000 kali kadang-kadang dia terganggu juga kalau istrinya mungkin sudah teriak-teriak ya tentang kebenciannya. Ya, tetapi pada prinsipnya Herodes itu sangat suka. Sehingga pada waktu dia dengar seperti saudara, dia lihat pelayanan Yesus, dia ingat kembali kepada Yohanes Pembaptis. Jadi hidup ini ya kisah akhir daripada Yohanes Pembaptis itu. Tadi satu sisi adalah kisah yang sangat menyedihkan, ya menyedihkan. Tetapi setelah dia tidak ada, ternyata pelayanannya adalah pelayanan yang dibangun di dalam kekuatan daripada Roh Kudus. Sehingga setiap orang mendengar, ya melakukan segala sesuatu, ya dalam hidupnya ada satu pengakuan yang mengatakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Saya mau bertanya kepada kita, bagaimana dengan kisah kita dalam perjalanan kita yang sangat panjang ini? Kelak, kalau kita pergi, kita pulang, adakah kisah yang bisa diingat orang? Ya, pada waktu kita melayani, adakah kisah yang bisa diingat orang? Ya, kalau kita orang tua, kita ayah, kita ibu. Ya, pada waktu kita sudah tiada kelak, adakah kisah yang bisa diingat oleh anak-anak kita daripada kita? Ya, coba ya. Atau kadang-kadang orang bilang, dia sama banget seperti papa ya. Waduh, dia sama banget sama pendeta yang dulu ya. Nah, itu kisah-kisah yang banyak yang harus diingat. Ya, kisah yang harus kita ingat. Dan memang itu ditorehkan kapan, saudara? Sekarang kita torehkan. Waktu kita hidup seperti ini, waktu kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, waktu kita melayani secara maksimal dalam hidup kita, sekaranglah harus kita torehkan. Sekaranglah kita harus berikan
kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita layani. Sekaranglah semuanya kita bukakan kepada mereka. Ya, sehingga pada waktu kita selesai pelayanan, kita boleh berakhir. Karena memang semua orang akan berakhir, semua orang akan mati. Dan Paulus juga katakan hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah untung katanya. Mana yang harus aku pilih? Ya, Paulus katakan apa? Lebih senang mati katanya. Lebih senang dia meninggal. Karena dia tahu dia akan bersama dengan Kristus. Tapi dia katakan, kalau aku hidup yang sekarang ini katanya, aku harus bekerja memberi buah. Dan ini yang harus kita bilang, buah inilah perjuangan dari Yohanes Pembaptis. Ya, dia tahu dia suara, dia tahu dia cuma dipanggil untuk teriak-teriak, dia tahu dia hanya mempersiapkan jalan ya kepada Mesias itu. Dan lihatlah, di tengah-tengah pelayanan Mesias yang sangat akbar itu, sangat luar biasa itu, ternyata Herodes mengatakan bahwa itu adalah bagian daripada pelayanan daripada Yohanes Pembaptis itu. Jadi kita belajar di sini saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kita, dalam hidup kita ini secara maksimal setiap hari. Maksimalkan pelayanan kita, maksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Sehingga pada waktu akhir kita berakhir dengan kisah kita di tengah dunia ini. Ada kisah yang baru yang akan muncul dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Dan nama kita selalu diingat karena perjuangan demi perjuangan yang kita sudah buat di dalam hidup ini. Kisah kita boleh panjang. Ya, banyak hal yang bisa boleh kita buat di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau itu adalah daging, itu tidak akan pernah diingat orang di masa yang akan datang. Tapi kalau itu dibangun di dalam roh kudus yang mendampingi kita dalam pelayanan itu saudara, tidak ada kisah kita yang akan berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Hanya tubuh kita yang berakhir. Ya, gerak kita berakhir, semuanya berakhir. Tetapi kisah kita, apa yang kita torehkan dalam gereja, apa yang kita torehkan dalam bidang pelayanan kita, apa yang kita buat dalam pelayanan-pelayanan kita, orang selalu akan mengingatnya. Marilah kita mengaplikasikan firman ini dalam hidup kita. Sembari kita mengingat apa yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis ini. Kisah akhir dari Yohanes Pembaptis ini adalah kisah yang terus diingat sepanjang masa. Ya kan? Coba lihat. Tidak ada yang tidak kita ingat tentang Yohanes Pembaptis. Semuanya kita ingat. Dia sederhana, dia hanya teriak-teriak. Dia juga pernah membaptis Yesus. Ya, pada waktu dia katakan nggak mungkin. Yesus hanya berkata, biarlah demikian supaya digenapi apa yang difirmankannya. Luar biasa saudara. Ya, hanya suara, hanya orang yang sederhana, nggak terlalu hebat saudara. Makanannya pun katanya madu di hutan itu. Ya, hanya sederhana saja. Dan matinya pun bagi saya secara pribadi matinya nggak wajar menurut saya. Matinya menjadi mati yang dipertaruhkan. Ya, dipertaruhkan oleh musuhnya, orang yang benci kepada dia. Tapi lihat, sebenci apapun orang kepada dia, bagaimanapun orang menjegal dia, namanya tidak pernah dilupakan. Bagaimana dengan namamu dan namaku? Pada waktu kita pergi nanti, adakah kisahmu dan kisahku masih terus diingat di dunia ini? Atau orang berkata, setiap dia sebut nama kita mungkin, aduh udahlah, udah nggak usah pakai dia dah. Dia gagal dia nggak bikin apa-apa buat kita, ya kan? Ya, atau di rumah mungkin, ya. Pada waktu lihat, aduh gimana ya, aduh udah jangan sebut-sebut nama papa, jangan sebut-sebut, aduh dia manusia killer yang sangat luar biasa yang tidak menyenangkan buat kita. Ya, kuingatkan kamu, jangan seperti papamu ya. Waduh sakit banget saudara. Ya, ketemu orang dibilang jangan seperti mamamu ya. Waduh nggak enak sekali saudara. Ya, tapi kalau orang bilang, wih kamu harus contoh bapakmu loh. Bapakmu itu berjuang, melakukan banyak hal. Kamu harus lihat loh, mamamu itu melayani di mana-mana. Dan mamamu itu jadi berkat di mana-mana. Dan kita harus ingat saudara, hal-hal yang seperti itu yang saya katakan kepada saudara. Bahwa kisah kita ini harus menjadi kisah yang diingat oleh banyak orang. Di rumah kita diingat, di luar kita diingat. Apa yang kita kerjakan, yang kita torehkan di tengah-tengah dunia ini, selalu dia ingat. Saya nonton tadi malam lewat Netflix. Ya, nontonnya adalah film pertaruhan. Agak lucu memang film itu, saudara, karena siapa namanya, bapak ini udah duda dari sejak sejak mudanya ya. Jadi
bahkan anaknya yang keempat pun, ya anaknya yang keempat pun tidak sempat bertemu dengan siapa? Dengan ibunya, ya, dengan ibunya. Nah, saudara, pendek cerita ya, bapaknya ini udah kerja di satu bank sebagai security, dikatakan selama 20 tahun lamanya. Jadi bapaknya ini selalu mengatakan, ya, ternyata terakhir bapaknya sudah nggak dipakai lagi, ya, bapaknya sudah nggak dipakai lagi, saudara. Di bank itu bapaknya sudah nggak dipakai lagi jadi security. Pendek cerita, bapaknya sakit paru-paru dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ya. Ya. Anak-anaknya berusaha bagaimana cara menutupi kebutuhan bapaknya. Dia udah tarung di mana-mana, bertaruh di mana-mana, tetap kalah. Satu-satunya cara adalah anaknya datang kepada kantor bapaknya itu minta tolong supaya bapaknya itu diperhatikan. Tapi apa yang dikatakan oleh bank itu, saudara? Yang dikatakan oleh bank itu begini, kami tidak ada waktu untuk mengurusi satpam. Anaknya tersinggung, saudara. Anaknya tersinggung, tapi begitu anaknya tersinggung, saudara, karena sudah tidak ada lagi biaya yang bisa dibuat, bagaimana cara melakukannya? Karena sakit hati, ini balik lagi, saudara, karena sakit hati. Lalu anaknya bilang gini, anaknya yang besar bilang gini, satu-satunya cara untuk menutupi supaya bapak bisa berobat adalah kita rampok banknya. Pendek cerita, mereka merampok bank itu. Dan bapaknya bisa berobat dan sembuh lagi, kuat lagi. Tapi di akhir dari film itu, ya di akhir dari kisah itu, cerita dalam film itu, ditanya sama bapaknya, kira-kira, nah ini saudara, kira-kira apa yang bisa kamu nyatakan tentang 3 anakmu itu? Karena 3 anaknya itu yang merampok, yang satu kan masih kecil dia. Lalu dia bilang gini, bapaknya bilang gini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Dia katakan mereka sudah merusak 20 tahun yang saya sudah bangun di bank itu saya kerja. Mereka sudah merusak semua karir yang sudah saya buat baik, katanya gitu. Tapi ada satu yang sangat saya sesalin, katanya gitu. Apa yang dia sesali, saudara? Dia katakan begini, saya tidak pernah membagi hidup saya kepada mereka. Saya selalu menganggap yang saya buat itu sudah sangat perfect sekali. Ternyata mereka, bapaknya katakan kepada wartawan itu, ternyata mereka tidak pernah kurangku. Mereka tidak pernah kupeluk. Mereka hanya saya pukul, saya tampar. Kalau mereka salah saya pukul, saya tampar. Kalau mereka nggak bisa berbuat apa-apa, saya akan perlakukan kasar kepada mereka, katanya gitu. Saudara, apa yang mau saya katakan kepada saudara? Banyak kisah yang pahit yang mungkin kita torehkan dalam perjalanan hidup ini. Tapi lihatlah, anak tetap anak yang tetap mengasihi papanya. Sekalipun papanya tidak pernah mengajari mereka dengan baik, tapi karena papanya sekarat, mereka tetap berjuang bagaimana melepaskan papanya dari sekarat itu. Memang sembuh, tapi apakah torehan itu menjadi torehan yang berbekas di hati papanya? Yang ada adalah karena tiga-tiganya masuk penjara, saudara. Yang ada adalah menjadi kisah yang bisa dikatakan oleh papanya, saya menyesal tidak menorehkan sesuatu kepada mereka. Saya rasa kita perlu menorehkan sesuatu supaya pada waktu kisah itu terus, saudara ya, kisah itu terus berjalan dalam hidup kita. Kita benar-benar melihat bahwa keturunan-keturunan kita itu adalah keturunan yang senantiasa mengingat apa yang kita torehkan kepada mereka. Yohanes Pembaptis menorehkan banyak hal. Dia mempersiapkan jalan sehingga torehan yang dia buat itu ada di dalam pelayanan Yesus. Pada waktu orang melihat pelayanan yang akbar itu, yang mereka ingat adalah Yohanes Pembaptis yang pernah melakukan pelayanan yang luar biasa. Mari menoreh dengan baik, torehkan yang baik di tengah-tengah keluargamu, torehkan yang baik di tengah-tengah pelayanan kita, torehkan yang baik di tengah-tengah generasi-generasi berikutnya, supaya pada waktu kita pergi, kita adalah orang-orang yang selalu diingat oleh generasi ke generasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biar kami boleh membuat torehan demi torehan di dalam setiap kehidupan kami.
Sehingga semua hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang boleh diingat oleh anak cucu kami kelak, atau hidup kami yang kami bangun sekarang, torehan yang kami bangun dalam hidup ini adalah torehan yang benar-benar boleh membangkitkan iman orang, membawa orang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah firman ini menjadi firman yang boleh meneguhkan, memberkati, dan menolong kami di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada karena pandemi yang ada. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami minta supaya Engkau terus memberkati kami dan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih, terpujilah namamu. Biarlah firman ini menjadi penolong bagi kami dan menjadi berkat buat hidup kami di sepanjang jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.